Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi cerita dari Fang Yuan. Disclaimer dulu, ini posisi masih mudik. Jadi mungkin suaranya nanti agak kurang bagus kualitasnya karena memang alat rekamnya apa adanya. Ya, kita akan lanjutkan lagi cerita dari part sebelumnya. Dimana kalau di part sebelumnya itu diceritakan tentang pertarungan dari Baining melawan Yanto. Pertarungan itu benar-benar merubah perspektif dari banyak orang, termasuk salah satunya adalah Yan Fei sendiri. Dari pertarungan itu, Yan Fei justru semakin menginginkan Baining untuk kemudian menjadi tangan kanan atau asisten dari Xingji. Tentunya Yan Fei juga menginginkan Fang Yuan. Tapi sebelum itu, dia ingin melihat kemampuan Fang Yuan ketika nanti melawan Zhu Kaibei. Nah, kita akan langsung sambung aja ceritanya supaya ya nggak penasaran gitu ya. Oh, satu lagi sebelum lupa. Sorry banget kalau lidah gua terdengar agak cedal karena pas di batang lidah itu sariawan. Jadi mungkin vokalnya agak kurang jelas di part kali ini. Sorry banget. Tapi gue usahain semaksimal mungkin untuk bisa terdengar baik. Oke, langsung aja kita masuk ke part 56. Pesan yang dikirimkan oleh Sang Yan Fei terbang menuju ruang rahasia milik Zhu Kaibei dan Yanto. Jadi di part akhir kemarin, memang Yan Fei itu mengirimkan sebuah pesan kepada Zhu Kaibei. Yanto yang pertama melihat pesan itu dan kemudian melihat isinya. Tuan mengirimmu surat lagi, bacalah, kata Yanto sambil memberikannya kepada Zhu Kaibei. Zhu Kaibei kemudian membaca surat itu dan bergumam. Tuan berpikir bahwa Fang Yuan mungkin memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Jika aku menang, Tuan ingin aku mengambil Guom itu. Lalu, jika dia tidak memilikinya, maka aku bebas memilih Guom yang ku mau, termasuk ku upaya sekuat tenaga. Zhu Kaibei menghela nafas panjang. Tuan memang menyukai bakat, dan dia pasti ingin melindungi pertumbuhan Fang Zheng, kata Yanto yang mencoba menganalisis situasi mereka. Zhu, kita adalah tetua tersembunyi dari klan Shang. Kita memiliki kewajiban untuk mengikuti perintah pemimpin klan. Situasi sekarang berbeda dengan saat kita masih berkeliaran di dunia luar. Kamu harus memperhatikan hal itu, kata Yanto. Zhu Kaibei tentu mengetahui semua ini. Namun dia masih terlihat berpikir dan tidak langsung menjawab ucapan Yanto. Kenapa? Atau jangan-jangan kamu berpikir untuk kembali menjadi Master Gu Iblis yang bebas seperti dulu lagi? Tanya Yanto yang sedikit khawatir ketika melihat respon dari Zhu Kaibei. Hahaha, Yanto, apa kau masih belum mengenalku? Kita sama-sama pernah menjadi anjing liar dan pada akhirnya memutuskan untuk menemukan rumah. Jadi, apakah kau sendiri pernah terpikir untuk kembali menjadi anjing liar? Kurasa tidak, dan begitu juga aku. Hidup di dunia luar tanpa pendukung memiliki resiko yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, aku tidak punya alasan untuk kembali ke tempat itu. Bahkan, jika aku dihadapkan dengan Gu legendaris, kata Zhu Kaibei sambil tertawa. Mendengar itu, mereka berdua pun akhirnya tertawa bersama. Sedikit cerita, pada awalnya mereka berdua ini memang adalah Master Gu yang sama-sama berjalan di jalan iblis. Mereka terus meningkatkan kultivasi masing-masing hingga pada akhirnya mencapai peringkat 3 tahap atas. Suatu hari, mereka bertemu satu sama lain. Karena mereka tidak memiliki rasa percaya pada orang lain,
Jadi secara naluri mereka pun bertarung habis-habisan. Keduanya seimbang, meskipun mengembangkan jalur kultivasi yang berbeda. Mereka terus bertarung dari pagi hingga malam, lalu pada hari berikutnya mereka sama-sama tumbang. Mereka benar-benar kehabisan tenaga dan juga primeval essence. Saat keduanya terkapar di atas tanah, mereka meratapi hidup mereka yang sulit dan terus dihantui oleh rasa tidak tenang. Lalu saat mereka merasa bahwa hidup mereka hanya tinggal di ujung tanduk, keduanya berteriak bersamaan. "Aku bosan hidup ini. Jika aku bisa selamat dari pertarungan ini, aku akan pergi ke kota Sang dan bergabung dengan jalan kebenaran," teriak Yanto. "Bajingan, aku muak dengan semua ini. Jika aku selamat, aku akan pergi ke kota Sang dan berjuang untuk mendapatkan posisi tetua eksternal," teriak Jukaibe. Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang satu sama lain dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ya, itu adalah pertarungan hidup dan mati. Mereka mempertaruhkan hidup mereka karena rasa saling curiga dan tidak percaya. Tapi di ujung sakratul maut, mereka mengucapkan sumpah yang jujur. Dan sejak itu, keduanya saling mempercayai satu sama lain. Berasal dari pertemuan yang saling membenci dan tidak dilandasi kepercayaan, berakhir menjadi sahabat sejati setelah melalui pertarungan hidup dan mati. Kedekatan mereka benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Yanto kembali membuka topik obrolan. "Ju, kau harus lebih berhati-hati. Sebelumnya aku sangat dirugikan karena kecerobohanku sendiri. Ini seharusnya cukup untuk menjadi peringatan bagimu. Karena ini bisa menjadi kebangkitan dari generasi muda, terutama Bai Ning dan Fang Yuan. Mereka bukan anak biasa. Aku yakin Fang Yuan akan memberimu kejutan yang hebat." "Aku tahu akan kemampuanku, tapi cobalah lihat ini," kata Jukaibe sambil tertawa. Jukaibe mengeluarkan sebuah gu yang berbentuk seperti kumbang hitam dengan ukuran sekepalan tangan orang dewasa. "Oh, ini gugi keras?" teriak Yanto yang tampak tercengang. "Bajingan, kau benar-benar bisa mendapatkannya. Dengan menggunakan ini, pertahananmu akan meningkat dan kau pasti bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah," kata Yanto yang tampak bahagia. "Benar, gu ini adalah salah satu gu yang selama ini ku cari. Meskipun bukan gu ki kekuatan, tapi setidaknya ini sudah cukup untuk melawan bocah itu," kata Jukaibe dengan penuh rasa percaya diri. "Sepertinya aku sudah salah karena khawatir padamu," kata Yanto yang kemudian tertawa. Gu Ki sesungguhnya bukanlah hal baru di dunia Master Gu. Malahan Gu Ki itu adalah salah satu gu kekuatan kuno, yang mana dia ada sebelum gu jalur kekuatan dikembangkan. Pada awalnya, Gu Ki terkenal di kalangan para Master Gu. Namun karena kombinasi bahannya yang sulit untuk ditemukan dan juga gu kekuatan yang sudah mulai berkembang, pada akhirnya Gu Ki ditinggalkan. Tapi meski begitu, para penganut setianya masih terus mencoba mencari jejak-jejak peninggalan dan terus mengembangkannya. Salah satunya adalah Jukaibe. Meskipun kisah Jukaibe tidak semulus itu, 200 tahun lagi akan ada seorang Master Gu yang akan kembali membangkitkan jalur Qi.
karena dia berhasil menemukan resep untuk mentransformasi beberapa gu menjadi gu Qi kekuatan. Kini, baik Fang Yuan ataupun Zhu Kaibei, mereka terus memperkuat diri dan mempersiapkan diri untuk pertarungan. Hari terus berganti dan 7 hari terlalui. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Arena pertarungan kembali dipenuhi oleh lautan manusia yang penasaran akan pertarungan antara Fang Yuan dan Zhu Kaibei. Terlebih, mereka semua semakin bersemangat setelah melihat dan mendengar tentang pertarungan Bai Ning dengan Yan Tu. Jelas, itu membuat mereka semakin penasaran untuk menonton. "Oi, Fang Zheng sudah datang!" teriak salah seorang penonton yang segera memecahkan keramaian penonton di seluruh bangku penonton. Ya, bintang utama hari ini adalah Fang Yuan. Dia berjalan memasuki panggung dengan sangat tenang. Arena kali ini berbentuk seperti medan hutan dengan batu hitam berukuran besar yang tersebar di mana-mana. Bahkan di beberapa titik terlihat pilar batu hitam yang tertancap di tanah. Fang Yuan kini melihat sekeliling arena. Dia bisa menyaksikan ada begitu banyak penonton yang datang hari ini. Meski sedikit, namun ini memberikan kesan tersendiri untuk Fang Yuan. Terlebih, saat pertama kali dia bertarung di arena ini, dia bukanlah siapa-siapa. Bahkan, hanya segelintir orang yang datang untuk menonton. Dan mereka jelas bukan menonton Fang Yuan, tetapi menonton lawannya. Jujur, ini adalah sebuah pencapaian yang bahkan tidak bisa Fang Yuan dapatkan di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan perlahan menarik nafas dalam-dalam, lalu dia melihat lagi bahwa di antara para penonton ada juga Wei Yang dan Xin Ji, serta ada juga beberapa tuan muda dari klan Shang. Fang Yuan memantapkan hati dan berkata, "Ini adalah pertandingan terakhir." Ini bukan wasiat dari Fang Yuan, tetapi pertandingan ini memang akan menjadi pertandingan terakhir untuk Fang Yuan di arena ini. Karena Fang Yuan sendiri tidak punya banyak waktu. Terlebih kalau Fang Yuan mengingat tujuan awalnya, yaitu untuk mendapatkan warisan 3 raja. Dia masih membutuhkan banyak waktu untuk sampai ke tempat warisan itu. Belum lagi, penemuan situs warisan 3 raja juga sudah semakin dekat. Fang Yuan tidak bisa terus bersantai-santai di klan Shang. Terlebih, set gu miliknya juga sudah hampir komplit. Dia sungguh sudah siap untuk pergi menjelajah ke dunia luar. Tapi sebelum itu, ada hal yang harus Fang Yuan lakukan, yaitu memastikan Xin Ji untuk menduduki tahta. Lantaran Xin Ji akan berguna untuknya di masa depan. Begitu Xin Ji mendapatkan posisinya, maka di hari itu juga Fang Yuan akan pergi meninggalkan klan Shang. Bom, bom. Suara dentuman terdengar ketika seorang pria paruh baya dengan badan setinggi 3 meter memasuki arena. Tubuhnya terlihat gemuk meskipun badannya yang tinggi. Orang itu tidak lain adalah Zhu Kaibei. Dia akhirnya datang juga. Kini mereka berdua saling berhadapan dan mereka juga memancarkan aura yang mengerikan. Bola mata mereka terus bergerak sambil mengantisipasi serangan kejutan dari lawan. Ding!
Bel berbunyi dan pertarungan pun dimulai. Fang Yuan langsung menggunakan Bu Upaya sekuat tenaga. Matanya seolah memancarkan cahaya terang. Lalu kemudian Fang Yuan mengaktifkan lagi jiwa kuda. Kekuatan dan kecepatan Fang Yuan meningkat seperti seekor kuda yang telah ditingkatkan oleh berkat dari Gu Upaya sekuat tenaga. Tapi tidak berhenti di situ. Fang Yuan pun mengkombinasikannya lagi dengan Gu tabrakan vertikal. Fang Yuan bergerak secepat kilat dan menyerang Zhu Kaibei. Kemudian saat ada di depan Zhu Kaibei, Fang Yuan dengan cepat menukar jiwa kudanya dengan jiwa babi hutan yang jauh lebih lambat namun kekuatannya lebih besar. Melihat ini, para penonton pun bersorak. Sejak awal ini adalah pemandangan yang luar biasa. Zhu Kaibei sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Karena itu dia tidak panik. Lalu dia membuka mulutnya dan dua gading gajah mencuat keluar. Benturan pun terjadi. Jiwa babi hutan membentur armor putih yang terbentuk dari gading gajah. Berkat kombinasi momentum yang dihasilkan oleh jiwa kuda yang diperkuat dengan Gu Upaya sekuat tenaga serta Gu tabrakan vertikal, jiwa kekuatan babi hutan milik Fang Yuan pun meningkat. Bahkan jika Zhu Kaibei menggunakan armor gading gajah, tapi dia dipaksa untuk mengakui besarnya kekuatan Fang Yuan. Zhu Kaibei terlempar, sedangkan Fang Yuan mundur hingga 5 langkah. Hal ini tentu menyebabkan banyak orang berteriak dengan penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Zhu Kaibei bahkan bukan tandingan dari Fang Zheng. Tunggu, apakah ini berkat buff yang diberikan oleh Gu Upaya sekuat tenaga? Teriak yang lain. Tidak, ada yang aneh. Bagaimana mungkin Fang Zheng memiliki kultivasi peringkat 3 tahap puncak? Kata salah seorang penonton yang kini menyadari aura yang dipancarkan oleh Fang Yuan. Memang saat ini Gu penyembunyi nafas akhirnya terlepas karena Fang Yuan fokus pada penyerangan. Jadi dia tidak bisa mengendalikan Gu penyembunyi nafas. Oleh karena itu semua orang pun kini bisa merasakan tingkat kultivasi Fang Yuan. Ya, selain kombinasi serangan Fang Yuan, sejujurnya Zhu Kaibei sampai terlempar itu karena dia salah prediksi kekuatan Fang Yuan. Dia kira Fang Yuan masih berada di peringkat 3 tahap menengah. Tapi rupa-rupanya dia sudah melewati peringkat 3 tahap atas dan sekarang berada di peringkat 3 tahap puncak. Dengan perbedaan kekuatan itu membuat Zhu Kaibei lengah dan dia pun sampai terlempar ke belakang. Tapi dengan santai Zhu Kaibei bangun. Meski dia terlempar begitu jauh, tapi armor gading miliknya sangatlah keras. Karena itu Zhu Kaibei bahkan tidak mengalami luka. Sedangkan Fang Yuan, bahkan jika dia yang menyerang, tapi dialah yang kini terluka. Karena serangan itu, bahunya mulai terasa sakit ketika digerakkan. Apalagi Fang Yuan tidak menggunakan Gu perisai emas dan hanya menggunakan Gu kulit perunggu, Gu tulang besi, dan Gu otot baja yang sudah meresap pada tubuhnya. Kini wajah Fang Yuan menjadi serius. Zhu Kaibei memiliki kekuatan fisik yang besar dan pertahanannya pun solid. Dia adalah lawan terkuat yang pernah kuhadapi selama di arena pertarungan ini. Umam Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak terlihat ragu sama sekali. Dia kembali menyerang Zhu Kaibei dengan brutal. Mereka kini saling bertukar pukulan. Terlihat
bahwa Zhu Kaibei ini lebih unggul, lantaran dia kali ini jauh lebih siap. Para penonton pun melihat mereka dengan mata penuh semangat. Ini adalah pertarungan adu kekuatan yang sangat mengagumkan. Setiap pukulan Fang Yuan itu memiliki tenaga yang sangat besar, terlebih setelah dimaksimalkan oleh Gu Upaya sekuat tenaga. Setiap pukulan bahkan sampai membuat armor gading itu berulang kali retak. Sayangnya, armor gading milik Zhu Kaibei itu sangat sulit untuk dihancurkan, karena karakteristik armor gading ini dapat menyembuhkan diri dalam sekejap. Jadi setiap retakan yang Fang Yuan buat dalam sekejap juga hilang. Sedangkan di sisi lain, setiap pukulan Zhu Kaibei terus memberikan luka di tubuh Fang Yuan. Meskipun lukanya tidak fatal, karena dengan kombinasi ketiga Gu milik Fang Yuan, itu memberikan Fang Yuan pertahanan yang luar biasa. Bam! Satu pukulan lagi. Keduanya mendaratkan pukulan di saat yang sama, dan akhirnya memaksa keduanya mundur hingga 6 langkah. Fang Zheng sepertinya mulai tidak diuntungkan, kata salah seorang penonton yang mengamati perubahan alur di arena. Itu adalah hal yang wajar. Dari segi kultivasi, Fang Zheng jauh tertinggal dari Zhu Kaibei. Belum lagi, Gu yang dimiliki Fang Zheng hanya peringkat 3. Bahkan jika salah satunya adalah Gu legendaris, tetap saja itu tidak akan cukup untuk merobohkan Zhu Kaibei, kata yang lain. Sekarang di salah satu sudut bangku penonton, Baining juga ikut menyaksikan pertandingan ini. Dia juga menyadari kesenjangan kekuatan dari peringkat 3 dan peringkat 4. Sedangkan Jinji sekarang tampak khawatir. Dia bisa melihat Fang Yuan benar-benar tidak diuntungkan. Boom! Tiba-tiba jiwa binatang muncul di belakang Zhu Kaibei. Jiwa binatang itu adalah naga gajah. Namanya saja menunjukkan bahwa ini bukanlah gajah biasa, melainkan gajah yang berukuran besar dan terlihat seperti mamut. Selain itu, Gu naga gajah adalah salah satu Gu yang berada di jajaran teratas dari Gu kekuatan peringkat 4. Bahkan selain peringkatnya, kekuatannya pun ada di jajaran peringkat atas. Itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihadapi oleh Fang Yuan. Kekuatan Gu naga gajah sangatlah mengerikan. Ketika Zhu Kaibei mengangkat tangannya, momentum yang besar ia keluarkan. Zhu Kaibei kini hendak memukul Fang Yuan. Pupil mata Fang Yuan mengecil. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk bertahan. Upaya sekuat tenaga dikombinasikan dengan Gu kura-kura batu. Fang Yuan dengan segera beralih menggunakan kedua Gu ini. Sehingga kemudian jiwa kura-kura batu muncul di belakang Fang Yuan. Boom! Ledakan terjadi saat tinju Zhu Kaibei mendarat di tangan Fang Yuan. Akibat ledakan itu, Fang Yuan sampai terlempar jauh ke belakang. Meskipun kura-kura batu adalah Gu jenis pertahanan dan juga sudah di-buff dengan Gu upaya sekuat tenaga, tapi pukulan dari Zhu Kaibei ini terlalu kuat. Fang Yuan terhempas dan menabrak hingga 20 pilar batu sebelum akhirnya berhenti. Perlahan Fang Yuan keluar dari runtuhan dengan wajah kesakitan. Namun, dalam sekejap wajahnya kembali menjadi serius. Fang Yuan sekali lagi bergegas menyerang ke arah Zhu Kaibei. Mereka kembali bertukar pukulan. Fang Yuan menggunakan jiwa binatangnya secara bergantian untuk memberikan dampak yang lebih besar. Tapi Zhu Kaibei tidak kesulitan untuk menahan serangan Fang Yuan menggunakan Gu armor gading.
Pukulan berganti pukulan. Zhu Kaibei memiliki kekuatan jiwa naga gajah. Sayangnya, jiwa naga gajah itu memiliki interval untuk pengaktifannya. Jadi, Fang Yuan memanfaatkan jeda itu untuk menyerang. Setiap kali jeda cooldown-nya habis, di situ Fang Yuan pasti akan terlempar hingga jauh. Keadaan ini terus berulang dan membuat para penonton menjadi semakin tegang. Terlebih Xinji yang kini terlihat sangat khawatir pada kondisi Fang Yuan yang terlihat mulai babak belur. 1 jam berlalu sejak pertarungan dimulai. Zhu Kaibei pun ikut geram akan kegigihan dari Fang Yuan. Belum lagi, Primeval Essence-nya kini mulai berkurang. Situasi ini tidak boleh dilanjutkan lagi. Zhu Kaibei menggertakkan giginya. Lalu kekuatan jiwa naga gajah pun meningkat hingga 2 kali lipat. Zhu Kaibei kembali bergerak menyerang Fang Yuan. Fang Yuan sejak awal tidak pernah menghindari pukulan Zhu Kaibei, dan kali ini pun sama. Jiwa naga gajah menghantam tubuh Fang Yuan, hingga akhirnya Fang Yuan terpental jauh dan kembali menabrak pilar batu hingga runtuh. Sangat menyedihkan, bukankah dia tidak bisa mengembalikan serangan Zhu Kaibei? Lebih baik Fang Zheng menyerah, jika tidak, dia mungkin akan kehilangan nyawanya, kata salah seorang penonton. Itu benar, lagi pula jiwa binatang peringkat 3 bukanlah tandingan jiwa naga gajah peringkat 4, kata penonton yang lain yang kini tampak menghela nafas panjang. Sepertinya Gu legendaris pun hanya Gu peringkat 3. Ketika berhadapan dengan Gu peringkat 4, dia tidak akan berkutik, kata penonton yang lain. Tapi, seorang penonton di sebelahnya segera menyanggah. Ini bukan karena Gu upaya sekuat tenaga, tapi masalahnya ada pada Fang Zheng. Dia sendiri memiliki 8 binatang buas di dalam dirinya. Jika diibaratkan, Fang Zheng itu seperti tandon air yang besar, namun hanya memiliki keran kecil untuk mengalirkan air keluar dengan kecepatan tinggi. Memang stabil, tetapi itu tidak cukup untuk merobohkan Zhu Kaibei. Sementara Zhu Kaibei itu seperti sebuah sumur yang perlu ditimba untuk mengeluarkan air. Ada waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air, namun sekali air itu keluar, maka jumlahnya sangat besar hingga bisa menghempaskan Fang Zheng. Sekarang meski mereka berdua sama-sama berkultivasi di jalur kekuatan, tapi karakteristik kekuatan mereka sangatlah berbeda. Mendengar itu, para penonton yang lain pun mengangguk dan kembali berdiskusi. Sedangkan Fang Yuan kini perlahan berdiri dari balik reruntuhan. Ini dia terlihat memegang dadanya. Rupanya Fang Yuan merasakan bahwa kini 3 tulang rusuknya patah dan juga terjadi pendarahan internal. Karena itu Fang Yuan segera mengaktifkan Gu kemandirian. Fang Yuan kini terlihat sangat bersemangat. Darahnya mendidih dan matanya pun tampak menajam. Ini adalah pertarungan paling menyenangkan dalam hidupku. Bisa mengalahkan musuh kuat, maka itu akan jauh lebih menyenangkan, kata Fang Yuan yang kemudian disusul dengan suara tawa. Lihatlah, Fang Zheng tertawa. Apa dia sungguh menikmati semua ini? Atau jangan-jangan dia sudah mulai gila? Teriak salah seorang penonton yang terkejut melihat respon Fang Yuan. Namun, Zhu Kaibei tahu benar akan perasaan Fang Yuan. Perasaan yang sudah sangat lama tidak dia rasakan. Anak ini, wajah Zhu Kaibei pun menjadi serius. Ya, dulu pun dia pernah seperti Fang Yuan.
Karena sebagai ahli di jalan iblis, mereka memang sangat senang bertarung, bahkan mereka menikmatinya. Zhu Kaibei sadar bahwa Fang Yuan itu adalah kultivator yang berada di jalan iblis. Tawa Fang Yuan seolah membawanya kembali bernostalgia ke masa lalu. Merasakan semua itu, Zhu Kaibei menggertakkan giginya. Entah bagaimana, dia merasa bahwa kenangan ini tidaklah baik untuk dirinya. Karena itu, Zhu Kaibei membulatkan tekad untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Zhu Kaibei mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia segera mengaktifkan Gu Langkah Naga Harimau peringkat 4. Jiwa naga harimau pun muncul di belakang Zhu Kaibei, lalu disusul dengan auman yang menggetarkan seluruh arena. Fang Yuan melihat Zhu Kaibei. Dia tidak ragu sedikitpun. Fang Yuan segera mengaktifkan Gu Kura-Kura Batu dan menyerang ke depan secara langsung. Boom! Kembali keduanya bertabrakan satu sama lain. Udara menyebar ke segala arah dan merebakkan debu serta kerikil yang ada di sekitar mereka. Tapi ada yang berbeda kali ini, bahwa Zhu Kaibei justru terdorong mundur hingga 5 langkah, sedangkan Fang Yuan tidak bergeming sedikitpun. Apa yang terjadi? Orang-orang mulai terkejut. Zhu Kaibei pun menggertakkan gigi lalu kembali menyerang ke depan. Bang! Sekali lagi pukulan mereka beradu dan kini Zhu Kaibei terpental lagi seperti karung pasir yang jatuh ke tanah. Zhu Kaibei merasakan nyeri di tubuhnya dan mencoba untuk bangun. Lalu saat dia melihat ke arah Fang Yuan, dia terkejut. Para penonton pun segera berkomentar. Tunggu, Fang Zheng menggunakan 2 jiwa binatang sekaligus? Apa? Bagaimana mungkin? Teriak yang lain. Kini mereka semua kebingungan. Ini memang hal yang tidak biasa untuk mereka semua. Lantaran menggunakan 2 jiwa binatang sekaligus itu adalah hal langka dan bertentangan dengan akal sehat. Ayo lagi, kata Fang Yuan sambil menyeringai dan kembali menyerang ke arah Zhu Kaibei. Sekali lagi, jiwa babi hutan dan jiwa banteng hijau muncul di belakang punggung Fang Yuan. Dengan kekuatan dari 2 jiwa binatang ini, kecepatan dan kekuatan Fang Yuan meningkat drastis. Lalu, dia juga menggunakan Gu tabrakan vertikal untuk menyerang Zhu Kaibei. Zhu Kaibei tidak bisa tinggal diam. Dia sekali lagi mengaktifkan Gu Langkah Naga Harimau dan menghindari serangan Fang Yuan. Memang pada dasarnya Gu tabrakan vertikal itu memiliki lintasan yang lurus, jadi itu sangat mudah untuk dihindari. Tunggu, ini hal langka. Biasanya Zhu Kaibei akan menahan serangan Fang Zheng secara langsung, tapi kali ini dia memilih untuk menghindarinya. Apakah ini tanda kalau Zhu Kaibei kesulitan untuk melawan Fang Zheng? Orang-orang mulai berdiskusi. Sementara itu, Fang Yuan kembali menyerang Zhu Kaibei dengan Gu muatan horizontal. Dia dengan cepat menukar Gu miliknya. Lalu 2 jiwa binatang pun bertukar. Kali ini jiwa beruang dan juga jiwa banteng hijau menyerang Zhu Kaibei. Jarak mereka terlalu dekat. Zhu Kaibei tidak punya kesempatan untuk menghindar. Boom! Pukulan Fang Yuan mendarat tepat pada armor gading Zhu Kaibei, lalu membuat Zhu Kaibei terpental sekali lagi. Bajingan, anak ini benar-benar mampu mendesak Tuan Zhu Kaibei, teriak penonton yang tampak takjub. Fang Yuan tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Dia kembali bergegas ke arah Zhu Kaibei yang baru saja bangun. 2 jiwa binatang Fang Yuan terlihat menggila dan menyerang tanpa ampun.
Zhu Kaibei kembali menjadi samsak dan menerima pukulan Fang Yuan berulang kali. Siapa yang mengira kalau Fang Zheng yang hanya di peringkat 3 akan memojokkan Tuan Zhu Kaibei sampai seperti ini? Kata salah seorang penonton. Apakah ini adalah kekuatan sesungguhnya dari Gu legendaris? Teriak yang lain. Para penonton menjadi semakin ramai. Sedangkan Zhu Kaibei kini terpental hingga membentur beberapa pilar batu. Situasi seolah berputar 180 derajat. Kembali Zhu Kaibei batuk dan memuntahkan seteguk darah. Perlahan Zhu Kaibei berusaha bangun, tapi Fang Yuan tidak memberi kesempatan Zhu Kaibei untuk beristirahat. Fang Yuan dalam sekejap sudah ada di depan Zhu Kaibei. Dia mengangkat kakinya dan hendak menginjak Zhu Kaibei. Tapi insting Zhu Kaibei sangatlah tajam. Dengan segera dia berguling dan menghindari injakan Fang Yuan. Tanah segera membentuk kawah karena hentakan kaki Fang Yuan. Dapat dibayangkan seberapa kuatnya serangan itu. Fang Yuan kini terlihat menyeringai. Dia kembali menggunakan Gu tabrakan vertikal untuk mengejar Zhu Kaibei. Saat dia hendak memukul Zhu Kaibei, jiwa beruang dan jiwa gajah Fang Yuan pun muncul untuk meningkatkan kekuatannya. Zhu Kaibei menahan nafas. Hal ini, cooldown jiwa naganya sudah habis. Dia pun menahan serangan Fang Yuan, lalu membalasnya dengan pukulan yang sangat kuat. Akibatnya Fang Yuan tidak bisa bertahan dan terpental jauh ke belakang. Zhu Kaibei melihat Fang Yuan yang jatuh. Sekarang dia menyadari sesuatu. Setelah Tuan melihat pertandingan ini, bahkan jika aku menang, Tuan tidak akan mengizinkanku untuk mendapatkan Gu upaya sekuat tenaga darinya. Kenapa begitu? Lantaran Fang Yuan memang sangat lihai dalam menggunakan Gu upaya sekuat tenaga. Melihat kegunaan Gu upaya sekuat tenaga ini, sungguh membuat Zhu Kaibei merasa semakin kesal. Bagaimanapun, sekarang dia harus menyelesaikan ini sesegera mungkin, atau situasinya akan menjadi semakin buruk. Zhu Kaibei mengaktifkan Gu langkah harimau dan menyerang Fang Yuan lagi. Di sisi lain, Fang Yuan memuntahkan seteguk darah dan tulang lengannya pun kini patah. Fang Yuan sekali lagi merasakan sakit yang luar biasa, tapi dia masih bisa tertawa dan menyeringai. Fang Yuan kembali menggunakan Gu upaya sekuat tenaga dan mengaktifkan jiwa binatang miliknya. Benturan pun terjadi kembali saat keduanya beradu pukulan. Zhu Kaibei dipaksa mundur sekali lagi, dan semua orang kembali dikejutkan. Lantaran saat ini di belakang punggung Fang Yuan terlihat beruang coklat, jiwa gajah putih, dan juga jiwa banteng hijau yang sedang mengaum. Ya, Fang Yuan bisa membuat Zhu Kaibei mundur kali ini karena dia menggunakan 3 jiwa binatang sekaligus. Pemandangan ini jelas membuat semua orang semakin tidak percaya. 2 jiwa binatang keluar secara bersamaan itu sudah membuat semua orang keheranan, apalagi 3 jiwa binatang. Fang Yuan benar-benar memberikan kejutan yang luar biasa. Tunggu, mungkinkah ini adalah kemampuan dari Gu Bitter Strike, kata Zhu Kaibei yang tampak lekat melihat Fang Yuan. Benar, Gu Bitter Strike adalah jenis Gu yang sangat diidam-idamkan oleh kultivator yang mengembangkan jalur kekuatan. Tidak terkecuali Zhu Kaibei, dia sendiri menginginkan Gu ini. Namun karena harganya tergolong mahal, dia masih harus menahan diri untuk mendapatkannya. Tapi kali ini Gu Bitter Strike rupanya juga ada di tangan Fang Yuan. Situasinya menjadi semakin sulit untuk Zhu Kaibei.
Jika sebelumnya Fang Yuan itu seperti tandon yang memiliki sebuah keran kecil untuk mengalirkan air, namun itu menjadi berbeda saat Fang Yuan memiliki Jupiter Strength. Karena setiap kali dia terluka, Jupiter Strength seolah menambahkan keran baru pada tandon air Fang Yuan. Sehingga semakin banyak aliran air yang bisa keluar, itu jelas akan merugikan Zhu Kaibei. Sekarang baik Zhu Kaibei ataupun para penonton, semua menjadi tersadar akan alasan Fang Yuan yang terus menyerang tanpa takut. Rupa-rupanya Fang Yuan memang sengaja untuk mendapatkan luka. Karena dengan begitu, dia bisa menggunakan kekuatan dari Jupiter Strength dengan sempurna. Anak ini sungguh tidak terduga. Dia bahkan memiliki Jupiter Strength. Zhu Kaibei, kau harus berhati-hati. Anak ini tidaklah sesederhana kelihatannya, kata Yantu yang mulai khawatir melihat situasi dari Zhu Kaibei. Zhu Kaibei seolah menelan pil pahit. Fang Yuan masih sangat muda, tapi dia memiliki setiap gu yang diidamkan oleh Zhu Kaibei. Bagaimanapun, ini jelas akan memancing rasa iri dari Zhu Kaibei. Fang Yuan kini berdiri. Dia sekarang menggunakan gu kemandirian. Oleh karena itu, tulang tangannya yang semula patah, ini perlahan kembali seperti semula. Bahkan jika gu kemandirian tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan orang lain, tapi gu ini memiliki efek penyembuhan yang lebih besar pada penggunanya. Gu kemandirian sangatlah cocok untuk Fang Yuan yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, luka di tubuh Fang Yuan sudah 90% pulih. Dia bahkan sudah bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas. Ya, aku masih belum kalah. Aku peringkat 4 dan aku jelas lebih unggul dari sisi Primeval Essence dan juga Gu peringkat 4. Aku akan segera mengakhiri ini, kata Zhu Kaibei. Dia segera mengumpulkan Primeval Essence miliknya. Keduanya kembali menyerang satu sama lain dan tanpa ragu bertukar pukulan. Pertarungan menjadi lebih intens dan mengakibatkan luka di setiap serangan. Armor gading Zhu Kaibei pun terus-menerus rusak dan pemulihannya pun melambat. Fang Yuan pun menerima luka yang tidak ringan. Bahkan jika dia memiliki gu kemandirian, Jupiter Strength, gu upaya sekuat tenaga serta gu yang lain, namun di sisi lain Primeval Essence miliknya juga terus berkurang dari waktu ke waktu. Beruntungnya Fang Yuan memiliki Lotus Harta Karun esensi surgawi dan juga bakat kelas A. Karena itu pemulihan Primeval Essence-nya pun dapat mengimbangi penggunaannya. Kalau tidak, dia pasti sudah kehabisan Primeval Essence sekarang. Tapi meski bisa memulihkan diri, Fang Yuan juga harus membayar harga yang sangat mahal. Karena rasa sakit dari lukanya itu adalah hal yang nyata. Jadi setiap detik dia sudah seperti berada di dalam neraka. Luka Fang Yuan terus bertambah dan kemampuan Jupiter Strength terus meningkat. Akhirnya Fang Yuan bisa mengeluarkan 5 ekor jiwa binatang buas di saat yang bersamaan. Zhu Kaibei semakin menderita. Dia berulang kali jatuh dan terkapar di tanah. Junior, kamu terlalu sombong. Aku tidak akan kalah darimu, kata Zhu Kaibei yang sekali lagi bangkit. Sekali lagi jiwa naga gajah muncul di belakang Zhu Kaibei. Namun jiwa naga gajah ini seolah telah berevolusi dan menjadi lebih besar serta kuat. Karena itu, meski hanya sendiri, jiwa naga gajah mampu menerbangkan Fang Yuan yang menggunakan 5 jiwa binatang buas secara bersamaan. Fang Yuan tersungkur, lengan kanannya terpelintir dan tulangnya patah. Lengan kirinya pun bernasib sama.
bahkan tulangnya sampai mencuat keluar dan darah segar terus mengalir. Fang Yuan mengertakkan giginya sambil mengaktifkan Gu kemandirian. Melihat Fang Yuan yang mencoba menyembuhkan diri, Zhu Kaibei tidak bisa tinggal diam dan terus bergerak menyerang Fang Yuan. Dengan kondisi Fang Yuan sekarang, mustahil untuknya menahan serangan Zhu Kaibei. Jadi, dia memanfaatkan medan di sekitarnya untuk menghindari serangan Zhu Kaibei. Para penonton terkejut lagi lantaran di usia Fang Yuan yang begitu muda, dia masih bisa terlihat tenang meski diserang habis-habisan oleh Zhu Kaibei. Waktu berlalu dan Fang Yuan berhasil memulihkan diri. Lalu tidak hanya itu, berkat luka yang dia terima, sekarang Fang Yuan mampu mengeluarkan 8 jiwa binatang secara bersamaan. Gila, aku tidak pernah menyangka Fang Zheng akan bisa mengimbangi Tuan Zhu Kaibei sampai sejauh ini. Benar, kekuatannya pun tidak bisa diremehkan. Aku tidak pernah tahu bahwa jalur kekuatan dapat berkembang hingga sejauh ini, kata penonton yang lain. Jika aku yang melawan mereka, aku pasti sudah menjadi pasta daging. Tidak peduli siapapun yang akan kulawan. Kini semua orang merasakan kagum pada semangat juang Fang Yuan serta Zhu Kaibei. Mereka tahu bahwa keduanya adalah pejuang sejati yang layak untuk dikagumi. Kini Fang Yuan terus menyerang Zhu Kaibei dengan 8 jiwa binatang miliknya. Dengan momentum sebesar itu, Zhu Kaibei semakin terdesak. Tapi karena Zhu Kaibei yang enggan menyerah, dia memaksa Gu di dalam dirinya saling beresonansi, hingga dia akhirnya bisa mengeluarkan kemampuan dari Gu naga gajah lebih sering daripada sebelumnya. Melihat ini, Xinji tampak semakin khawatir. Begitu juga Wei Yang yang tidak bisa memalingkan wajahnya barang sedetik pun. Pertarungan menjadi semakin intens, dan dia juga bisa melihat Fang Yuan semakin kelelahan. Belum lagi kondisi tubuh Fang Yuan. Jika dia bisa memanggil 8 jiwa binatang, maka itu artinya luka yang didapatkan oleh tubuh Fang Yuan sangatlah parah. Bisa saja ini akan mengancam jiwanya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang mau menyerah, bahkan setelah 2 jam pertarungan dimulai. Secara bertahap pertarungan ini mencapai klimaks. Terlihat jelas bahwa keduanya sudah hampir mencapai batas dan serangan mereka pun mulai melambat. Semua penonton berkonsentrasi ke arah arena. Bai Ning pun terlihat serius. Akhirnya Zhu Kaibei kehilangan kesabarannya. Sebelumnya dia berpikir untuk mengulur waktu dan menunggu Fang Yuan kehabisan Beneval Essence. Tapi rupanya itu tidak terjadi. Zhu Kaibei mulai berpikir bahwa kemungkinan besar Fang Yuan memang memiliki Lotus harta karun esensi surgawi. Kalau begitu maka aku harus segera mengakhirinya, kata Zhu Kaibei yang sudah memutuskan untuk mengeluarkan gerakan pembunuh. Zhu Kaibei tiba-tiba mundur. Dia menjaga jarak dari Fang Yuan. Kali ini dia perlu berkonsentrasi untuk mengeluarkan gerakan pembunuh. Tanpa membuang waktu, Zhu Kaibei segera mengaktifkan 3 buah Gu Qi yang dia miliki. Sial, ini buruk, teriak Wei yang tiba-tiba. Tetua Wei, apa yang terjadi? Tanya Xinji yang kini menjadi khawatir. Zhu Kaibei, dia ingin menggunakan gerakan pembunuh miliknya. Dia ingin mengakhiri pertandingan ini, jawabnya. Ketiga Gu milik Zhu Kaibei segera bergabung dan meresap ke dalam tubuh Zhu Kaibei. Efeknya, tubuh Zhu Kaibei kemudian membesar hingga 3 kali lipat, dengan aura putih yang mengelilingi tubuhnya. Aura Zhu Kaibei menjadi sangat mendominasi, hingga membuat para penonton pun samar-samar bisa merasakan tekanannya. Padahal
ada pelindung yang mengelilingi arena. Setelah menghabiskan lebih dari setengah Primeval Essence-nya, ini kekuatan Zhu Kaibe meningkat drastis. Bahkan jiwa naga gajah miliknya meningkat hingga 9 kali lipat. Tunggu, armor gading Zhu Kaibe retak, kata Wei Yang yang kini tampak mengamati perubahan di arena. Sekarang armor gading Zhu Kaibe tidak bisa lagi menutup seluruh bagian dari tubuhnya karena dia membesar hingga 3 kali lipat. Ini adalah kesempatan. Jika Fang Zheng bisa memberikan pukulan mematikan di saat ini, dia masih bisa menang. Siapa sangka titik terkuat dari Zhu Kaibe juga akan menjadi titik terlemahnya di saat yang sama, kata Wei Yang dengan penuh harapan. Fang Yuan pun tentu bisa melihat semua itu. Lagi pula, dia selalu bersikap tenang selama pertarungan. Tapi Fang Yuan tidak menyerangnya. Dia justru hanya mengeluarkan gugulan darah dan menyerang dengan tangan kanannya. Serangan itu tentu tidak bisa melukai tubuh dari Zhu Kaibe. Setelah membentur, tubuhnya terlihat kilauan cahaya yang melapisi tubuh Zhu Kaibe. Anak ini benar-benar berhati-hati. Jika dia tadi langsung menyerangku, aku pasti bisa menghabisinya dalam satu gerakan, kata Zhu Kaibe dalam hati. Benar sekali, ini adalah kemampuan dari Gu Qi keras, Gu yang sebelumnya didapatkan Zhu Kaibe sebelum pertarungan. Sesungguhnya ini adalah kartu truf Zhu Kaibe, karena dia menjadi sangat lemah ketika menggunakan gerakan pembunuhnya. Tapi dengan Gu Qi keras, dia memiliki pertahanan yang solid. Sayang sekali, jika dia tidak mau menyerang, maka biarkan aku yang menghabisinya, kata Zhu Kaibe dengan seringai di wajahnya. Zhu Kaibe kembali menggunakan Gu pergerakan miliknya dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan kini terlihat tenang menghadapi setiap serangan Zhu Kaibe dan memanfaatkan medan di sekitarnya. Sayangnya tubuh Zhu Kaibe kini 3 kali lebih besar, sehingga jangkauan kakinya pun jauh lebih lebar. Karena itu, dia pun bisa mengejar Fang Yuan dengan cepat. Boom! Ledakan kembali terjadi saat pukulan Zhu Kaibe menghantam lantai di dekat Fang Yuan berdiri. Ledakan itu membuat Fang Yuan terlempar hingga membentur dinding. Fang Zheng, inilah akhirnya. Zhu Kaibe tidak membuang waktu dan segera menyerang Fang Yuan. Dia mengangkat tangannya dan hendak memukul Fang Yuan. Tapi bukannya takut, Fang Yuan kini justru menyeringai. Aura dingin terpancar dari senyuman miliknya. Lalu 8 jiwa binatang keluar bersamaan. Fang Yuan segera membentuk segel di tangannya dan memanggil sebuah Gu lalu mengaktifkannya. Primeval Essence Fang Yuan berkurang 40% dalam sekejap. Jiwa binatang yang semula transparan seperti sebuah jiwa tiba-tiba bergejolak. Mulai dari kepala hingga tubuh, kini semuanya berubah menjadi solid. Serang, kata Fang Yuan sambil menunjuk ke arah Zhu Kaibe. Kedelapan binatang buas itu kini seperti mendapatkan tubuh asli. Mereka bergerak menyerang Zhu Kaibe. Zhu Kaibe tidak bisa menghindar dan diajar habis-habisan oleh kedelapan binatang buas itu. Dia sudah seperti samsak saja. Para penonton pun tercengang. Bagaimana bisa sebuah jiwa binatang buas yang sudah mati justru kini bisa mendapatkan tubuh yang solid. Mereka pun keheranan, tapi tidak juga mendapatkan jawaban. Sampai pada akhirnya, Zhu Kaibe kini terlempar hingga 20 meter ke belakang, lalu terkapar di lantai. Dia kembali ke ukuran semula dengan tubuh yang penuh luka. Setidaknya ada 10 titik di mana tulangnya patah. Rasa sakit menyerang seluruh tubuh Zhu Kaibe. Dia benar-benar dijadikan samsak oleh para binatang buas Fang Yuan.
Kini jiwa binatang Fang Yuan yang sebelumnya memiliki tubuh solid perlahan menjadi transparan lalu menghilang. Sial, jika aku tadi terlambat mengaktifkan Gu Armor Gading, mungkin aku sudah mati oleh anak ini, kata Zhu Kaibe yang tampak putus asa. Dia tidak pernah menyangka kalau dia akan berakhir seperti ini. Anak kecil, apa yang kau gunakan tadi? Apakah itu adalah Gu Qi kekuatan? Tanya Zhu Kaibe pada Fang Yuan. Benar, itu adalah Gu Qi kekuatan, jawab Fang Yuan dengan santai. Bajingan, kau bahkan memilikinya. Sial, sungguh sial nasibku, kata Zhu Kaibe yang mengutuk diri sendiri. Lalu perlahan dia pun duduk. Jalan yang selama ini dia kejar, rupa-rupanya sudah ada di tangan Fang Yuan. Padahal selama ini dia sudah mengejarnya selama bertahun-tahun. Tapi Zhu Kaibe hanya bisa mendapatkan Gu Qi keras. Ini terasa sangat menyedihkan untuk Zhu Kaibe. Kalau begitu, maka pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan. Aku menyerah, kata Zhu Kaibe yang sudah kehilangan semangat bertarungnya. Apa? Zhu Kaibe menyerah? Seluruh penonton menjadi gempar. Karena Zhu Kaibe sudah menyerah, maka pemenangnya adalah Fang Zheng, kata penjaga arena mengumumkan hasil pertarungan. Ya, ini adalah langkah yang logis. Lagi pula, percuma melawan Fang Yuan sekarang. Sekalipun Zhu Kaibe menggunakan gerakan pembunuhnya lagi dan menggunakan transformasi The Jin lagi, dia tetap tidak akan menang melawan Gu Qi kekuatan. Karena itu, menyerah adalah pilihan yang paling bijak. Tapi, bagaimana bisa Fang Yuan mendapatkan Gu Qi kekuatan? Alasannya jelas, karena dia sebelumnya membeli Gu Atmosfer peringkat 4. Di kehidupan sebelumnya, jalur Qi kuno memang ditinggalkan. Namun ada beberapa kultivator yang terus mengembangkannya. Sampai pada akhirnya, ada Master Gu yang menemukan resep untuk merubah Gu Atmosfer menjadi Gu Qi kekuatan. Dan setelah penemuan itu, jalur Qi kuno kembali menjadi primadona. Lantaran jalur Qi kuno jauh lebih fleksibel daripada jalur kekuatan saja. Dari segi serangan jarak jauh, serangan jarak dekat, bahkan pertahanan Gu Qi kuno itu adalah yang terbaik. Dengan kalahnya Zhu Kaibe, panggung pertarungan kini mulai berguncang. Reputasi Fang Yuan meroket dan dia menjadi perbincangan di seluruh kota Shang. Sekian pertandingan antara Fang Yuan dan Zhu Kaibe. Kita akan jumpa lagi di next video. Jadi see you dan bye.